Alhamdulillah, Alhamdulillahi ala ihsani, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ikhwan sekalian yang semoga selalu dijaga dan dibimbing Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang begitu melimpah, termasuk juga keistiqomahan untuk tetap ingin menuntut ilmu agama. Semoga seluruh kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita bisa kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Dan tidak lupa kita perbanyak sholawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, juga seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat. Ikhwan sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid. Kita akan membahas dari bab keempat, ya, berkaitan dengan apa? Dengan takut pada kesyirikan. Takut pada kesyirikan. Yang dimaksudkan di sini adalah takut atau khawatir terjatuh ke dalam kesyirikan. Baik, insya Allah di pertemuan sebelumnya kita sudah paham, ya, tatkala kita atau antum sekalian membahas bab ini, tentunya antum juga sudah paham alasan kenapa ada sebuah bab seperti ini dalam kitab Tauhid, kitab yang membahas masalah akidah kita, kitab salah satu di antara yang paling penting dalam masalah keimanan kita. Oh, ada judul apa tadi? Takut pada kesyirikan. Masih ingat jamaah? Alasannya apa kira-kira? Apa hubungannya, ya, mempelajari tauhid dengan takut terhadap kesyirikan? Ayo, lupa. Pekan yang lalu sudah dibahas insyaallah, ya. Sudah. Nah, sudah. Kira-kira apa, Pak? Kira-kira di antara sebab pemberian judul bab seperti ini agar apa? Agar lupa apa, tidak nyata. Coba dilihat catatannya, ya. Mungkin di antara yang sudah antum ketahui dan insya Allah semuanya sadari, biasanya atau umumnya orang yang tidak takut akan mengabaikan perhitungan, ya. Orang yang tidak khawatir akan merasa aman. Betul tidak, Pak? Betul, nggih? Biasanya kan demikian. Kalau sudah yakin di sana aman, ya, kadang enggak memperhitungkan hal-hal yang dikhawatirkan. Makanya ada sebuah bab seperti ini agar apa? Agar kaum muslimin yang mendirikan agamanya di atas syahadat la ilaha illallah tidak mengabaikannya. Karena ini adalah perkara yang sangat berat, bahkan bisa sampai merobohkan agamanya.
sampai merobohkan akidahnya. Ya, berarti fatal tidak? Sangat fatal. Dan mohon maaf, ya, para ulama telah menjelaskan pula bahwasanya kadang tatkala seseorang sudah melaksanakan sebuah kebaikan, tatkala dia sudah berada di atas kebenaran, akhirnya apa? Akhirnya akan timbul sisi keteledoran. Ya, akan timbul sisi keteledoran. Makanya ya, di antara tahapan setan dalam menggelincirkan manusia, ya, di antara yang paling akhir jika sudah putus asa, apa jemaah? Membuat mereka ujub dengan amal kebaikan mereka. Kalau sudah merasa ujub, sudah merasa takjub dengan ilmunya, dengan keyakinannya, akhirnya apa? Dia merasa aman dari yang namanya dosa. Ya, jatuhnya kepada meremehkan kemaksiatan. Ya, wal'iyadu billah. Sudah ujub dengan kelebihannya, seakan-akan pasti aman, gak bakal terjatuh ke dalam kemaksiatan. Dan kenyataannya jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, kita dalam masalah istiqomah ini sangat bergantung kepada dua hal. Ya, dua hal yang sebenarnya menjadi sebuah kesatuan. Apa itu? Hidayah. Ya, hidayah. Dan hidayah itu sebagaimana kita tahu, nggak cukup dengan hidayah irsyadnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan demikian? Ya, kita yang sedang kita lakukan sedang apa yang kita bagi? Sedang berusaha mempelajari hidayah irsyadnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membekali diri dengan bimbingannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebuah pelajaran dari apa yang selalu kita baca di dalam sholat kita. Minta apa kepada Allah? Minta hidayah. Loh, bukankah kita selama ini sudah dibekali akal, dibekali waktu, dibekali apa? Keinginan juga untuk belajar, bahkan bisa ngamalkan. Bahkan di rumah Masya Allah beli buku mungkin berjilid-jilid tentang tauhid. Ya, akan tetapi apa? Ternyata Allah mensyariatkan kita untuk terus minta hidayah kepadanya. Sholat ihdinas siratal mustaqim. Berarti apa jemaah? Ini sebuah pengingat buat kita bahwasanya tidak cukup dengan berbekal ilmu saja, tanpa adanya apa? Rasa membutuhkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala supaya tetap bisa istiqomah. Ya, demikian. Ini sebuah faedah berkaitan dengan judul ini, nggih. Jadi kita diajarkan apa? Sebuah bab takut kepada kesyirikan agar kita ini tidak sampai meremehkan dosa, tidak sampai apa? Mengabaikan hal-hal yang akhirnya na'udzubillah bisa menjerumuskan kita terhadap dosa, termasuk juga yang paling fatal. Nah, karena apa jamaah? Ya insya Allah semuanya itu sadar. Ada kalanya iman itu naik, ada kalanya iman itu turun. Ada saatnya kita semangat melakukan kebaikan, ada kalanya turun sampai parah. Ya, sampai apa? Mungkin kajian gak ada hadir-hadir lagi. Harus diketok dulu pintunya, gitu kan? Datangi rame-rame ayo kajian. Ya, demikian jamaah. Ya, makanya kita harus tetap ada perasaan takut terjatuh kepada kesyirikan. Ya, seperti halnya kita tahu neraka itu dijanjikan, disiapkan oleh Allah buat siapa? Buat orang-orang kafir. Akan tetapi di dalam Al-Quran yang Allah turunkan kepada umat manusia dan menjadi pedoman orang muslim, Allah tetap perintahkan apa? Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Ya, orang muslim pun disuruh tetap takut
waspada, membentengi diri dari neraka, yang mana aslinya neraka itu disiapkan buat orang-orang kafir. Berarti ini adalah sikap yang benar jemaah. Ya, ini adalah sikap beragama yang benar, yang mana nggak sekedar mengandalkan apa harapan kepada Allah, tapi juga harus juga mendatangkan rasa takut terjatuh kepada maksiat, bahkan terjatuh kepada kesyirikan yang bisa mengantarkan kepada murkanya Allah. Itu ya, di antara poin penting. Kok jadi panjang? Padahal intinya apa? Di antara alasan judul singkatnya, ya, tak kala antum ingat bab-bab sebelumnya, tentunya apa? Kita sudah tahu di antara kewajiban seorang muslim adalah merealisasikan tauhidnya, ya, membuktikan tauhidnya. Nah, dan orang yang berusaha merealisasikan tauhid gak bakal cukup dengan sekedar mengusahakan bertauhid saja tanpa menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan rusaknya tauhid tersebut. Tanya sama Pak Dokter, ada sebuah penyakit misalkan yang sudah berusaha untuk diobati, ya, kemudian pasien tersebut diberi obat, ya, diberikan perawatan, dia juga punya pantangan, kan demikian. Biasanya orang sakit, ya, kadang nggak boleh gini, nggak boleh gitu, ya, hindari makanan seperti ini dan seterusnya. Agar apa? Agar tidak jatuh lagi kepada penyakit yang sama, agar tetap dalam kondisi sehat. Demikian tauhid kita jemaah. Kalau pengen tauhidnya sehat, otomatis ada pantangan yang harus kita waspadai. Baik. Kemudian, ya, di antara yang dijelaskan para ulama singkatnya dari apa yang sudah kita jabarkan secara ringkas barusan, ya, adalah apa? Agar kita tidak terpedaya dengan anggapan yang merasa telah benar-benar merealisasikan tauhid. Ya, demikian. Dan ini jelas nggih jamaah, Allah tuh sampai menekankan apa? Di dalam Al-Qur'an, seperti di dalam surat An-Najm misalkan, wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian anggap suci diri kalian. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dialah Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa. Baik jamaah, itu oke. Jadi singkatnya ada dua, ya, alasan pemberian judul. Panjangnya ya kayak tadi yang mutar-mutar tadi, ya. Insyaallah jelas ya. Baik, berikutnya ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang harus kita ingat adalah bagaimana sebenarnya tindakan kita dalam rangka takut terjatuh kepada kesyirikan. Kira-kira ada yang nyatat? Mungkin salah satu sekali, ya, di pertemuan sebelumnya. Dicatatkan enggak? Bagaimana tindakan seseorang dalam merealisasikan rasa takutnya jatuh kepada kesyirikan? Ada jemaah? Ayo. Menjauhi hal-hal yang sifatnya menuju kepada kesyirikan, bisa. Ya, ada lagi yang lain? Kira-kira kalau jamaah ditanya, jamaah ini takut gak jatuh kepada kesyirikan? Takut pasti. Nah, kalau orang benar-benar takut, biasanya seperti apa jamaah? Ya, biasanya yang paling pokok yang seperti tadi, dia akan membekali diri, mempersiapkan diri. Makanya di antara yang dijelaskan oleh para ulama, orang yang benar-benar takut kepada kesyirikan, yang pertama, dia pasti mempelajari tauhid. Dia pasti belajar tentang tauhid. Bahkan jelas di dalam Al-Quran
Allah berfirman apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Secara khusus Allah perintahkan, berilmulah engkau bahwasanya apa? La ilaha illallah, atau tentang kalimat tauhid. Ya. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, berkaitan tentang apa? Ilmu mengenai tauhid dan juga kesyirikan. Ya. Tentunya kalau kita ditanya, ini pasti sudah kita pahami sebagai ilmu yang paling pokok. Ilmu yang paling pokok, bahkan ya, yang kita harus bisa mengusahakan agar akhir hayat kita berada di atas ilmu tersebut. Ya. Nah, dan secara umum para ulama sudah jelaskan bahwasanya hukum sebuah ilmu itu sesuai dengan apa yang dipelajari di dalam ilmu tersebut. Ya, apa tadi? Hukum mempelajari sebuah ilmu itu sesuai dengan apa yang dipelajari di dalam ilmu tersebut. Nah, kira-kira di mana jemaah? Ya, kira-kira di mana kesimpulannya? Berarti ya, ilmu yang paling pokok merupakan ilmu yang paling wajib untuk kita pelajari. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang ulun bisnis Ustaz, saya orangnya mau usaha dalam bidang bisnis, maka apa? Di antara kewajiban dia adalah belajar ilmu fikih muamalah. Kan demikian ya jamaah, harus mempelajari fikih dalam masalah jual beli, transaksi secara umum. Ya. Kemudian ya, jika dia lebih melihat kepada dasar tentang dirinya sendiri sebagai hamba Allah, maka yang lebih utama dibandingkan dengan belajar itu, yang harus dia sudah kuasai adalah ilmu tauhid. Demikian. Ya, makanya jamaah kita tahu ya, mengenai belajar sebuah ilmu itu ada yang hukumnya fardu ain. Ya, fardu ain yang mana lah? Wajib atas setiap orang. Setiap individu harus tahu. Ini ilmu yang seperti apa jamaah? Dijelaskan oleh Ibnu Abdillah dan juga disinggung Syekhul Islam, ya, bahwasanya apa? Ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu adalah ilmu yang setiap individu tidak punya udzur sama sekali, tidak diberikan udzur sama sekali untuk nggak tahu. Ya seperti ini, tentang haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fardu ain jamaah. Wajib kita pelajari. Fardu kifayah, ya tentunya seperti urgensi apa yang berkaitan dengan apa yang dipelajari. Cakupannya untuk siapa, bisa tidak diwakili oleh beberapa orang saja. Kan demikian. Kemudian yang sunnah-sunnah juga levelnya di bawahnya. Baik. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lanjut. Kita lanjutkan, oke? Jadi, ya, seseorang dikatakan takut terjatuh kepada kesyirikan, dia harus belajar, ya. Kalau orang ngaku apa? Takut terjatuh kepada kesyirikan, dia harus belajar tentang tauhid, mempelajari tauhid, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan juga bersabar di atasnya. Ya, ini 4 hal. Apa tadi jemaah? Yang pertama, ini 4 hal jadi satu rangkaian, oke? Mempelajari tauhid, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan juga bersabar di atasnya. Ini jelas. Kok enggak dicatat? Nanti contekan yang nyatat ya. Ya, insya Allah hafal siap, yakin aja. Ya, gitu Jadi realisasi kalau orang ngaku apa takut terjatuh kepada kesyirikan, itu yang pertama tadi. Ya, harus memenuhi 4 hal. Kalau belum sungguh-sungguh belajar tauhid, belum sungguh-sungguh mengamalkannya,
belum sungguh-sungguh untuk berusaha mendakwahkannya. Dan dakwah ini sesuai dengan kapasitas masing-masing, kan gitu ya. Ya, belum berusaha sungguh-sungguh sabar di atasnya, maka dia rasa takutnya terjatuh kepada kesyirikan ini belum sempurna. Ya. Yang kedua adalah apa? Mempelajari kesyirikan. Ya, mempelajari kesyirikan, bukan berarti belajar untuk jadi orang musyrik, bukan. Ya, mempelajari kesyirikan itu seperti apa. Ya, dan juga hal-hal yang berkaitan dengannya. Misalkan, kesyirikan itu hukumnya kayak gini. Jika seperti ini, ya, jika seperti ini hukumnya lain lagi, misalkan. Ya kan jelas insya Allah ya, kayak kemarin insya Allah di pekan yang lalu kalau sudah dibahas, tentu dibahas tentang masalah riya, kan gitu ya. Ya, demikian. Mempelajari kesyirikan ini bukan berarti untuk diamalkan. Ya, tidak seperti yang pertama tadi. Sebagaimana kita ingat ya, ungkapan yang masyhur dinisbatkan kepada Hudzaifah ibnul Yaman, "Araftu syarra la lisyarri", kan gitu. Saya itu tahu keburukan bukan niatnya untuk melakukan keburukan, ya. Lakin ditawaqqihi, akan tetapi supaya bisa menghindarinya setelah tahu, setelah mengenalinya. Nah, ya, tahu mana yang bahaya, akhirnya apa? Akhirnya bisa menghindarinya. Itu yang kedua, mempelajari kesyirikan. Ya, dan juga seperti yang Abah kita sebutkan tadi, ya, kita juga harus berusaha mengenali sebab-sebab dan faktor yang menjerumuskan kepada kesyirikan, ya, supaya kita bisa menjauhinya, ya. Belajar tentang kesyirikan, kenal sebab-sebab dan faktor-faktor yang menjerumuskan kepada kesyirikan, supaya kita bisa menghindarinya. Demikian, ya. Lanjut. Yang ketiga, kalau orang takut kepada kesyirikan, dia pasti berdoa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti demikian, ya. Pasti berdoa dan minta tolong kepada Allah supaya tidak sampai jatuh kepada kesyirikan, ya, supaya bisa istiqomah di atas hidayah. Dan yang terakhir di antara yang disebutkan oleh ahlul ilmi, orang yang takut kepada kesyirikan, ya, dia akan apa? Berlepas diri dari kesyirikan dan juga pelakunya. Ya, berlepas diri dari kesyirikan dan juga pelakunya. Ya, misalkan selama ini hidup di masyarakat yang qadarullah, ya, keluarga, mungkin juga tetangga melakukan ritual kesyirikan, maka pian, ya, sampaikan pian kada lagi seperti itu, gak mau lagi melakukan hal yang demikian, termasuk juga apa? Juga gak mau lagi, ya, dekat dengan mereka dalam sisi agama, okay? Karena kalau misalkan masih keluarga, tetap disunnahkan untuk apa? Untuk menyambung silaturahim. Jelas insyaallah, ya. Demikian, ya. Jadi 4 hal yang harus kita wujudkan kalau kita mengaku khawatir, takut terjatuh kepada kesyirikan. Baik, ya. Kalau ada yang belum tercatat, nanti bisa nyontek sama yang sudah nyata. Itu penting, Pak. Oke. Baik. Sekarang kita masuk ke dalil yang keempat. Ya. Itu murojaah, itu murojaah, mestinya sudah antum pelajari di pekan yang lalu. Dalil yang keempat, ya, adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata, barang siapa meninggal dunia, wa huwa yad'u min dunillahi niddan," dalam kondisi dia yad'u,
berdoa. Ini disebutkan khusus lafal yad'u, berdoa. Tapi apa? Juga ditafsirkan ya secara umum sebagai ibadah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya ya di antara pokok bahkan hakikat sebenarnya dari ibadah adalah berdoa atau permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan sebuah isyarat juga jamaah bahwasanya apa? Bahwasanya kesyirikan yang terjadi dari umat ini adalah dalam perihal doa. Kalau tidak kayak gitu, tentunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memilih lafal doa untuk menyebutkan hadis ancaman ini. Ya, demikian. Jadi barang siapa meninggal dalam kondisi berdoa atau menyembah selain Allah, menyembah tandingan apapun selain Allah, ya, maka apa? Niscaya dakhalan nar, masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Hadis ini riwayat Bukhari. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Poin pertama, ya, di dalam hadis ini jelas ancamannya umum. Ancamannya umum mencakup kesyirikan apapun. Ya, mencakup berdoa kepada tandingan apapun. Nah, itu kita dahulukan. Ya, padahal sebenarnya apa? Sebenarnya kata nid dan tandingan itu termasuk yang diakhirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nid dan ini tandingan. Kalau ditinjau dari sisi bahasa Arab atau usul fikih, maka apa? Lafalnya lafal mutlaq, tapi pada pola kalimat persyaratan. Berarti maknanya apa? Maknanya umum jamaah. Ya, sekutu terus tandingan apapun, ya, bentuknya bagaimanapun. Nah, maka apa? Termasuk di antara yang diancam kepastian neraka. Nah, kemudian ikhwan sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua, di antara yang disebutkan dan sering diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Man mata, barang siapa yang meninggal dunia. Ya, berarti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu jamaah senang kaum muslimin banyak mengingat kematian. Ya, bahkan ya kematian adalah gerbang menuju kehidupan akhirat. Ya, gerbang menuju kehidupan akhirat. Dan iman kepada hari akhir adalah salah satu penentu kebaikan atau keburukan seseorang. Kira-kira gimana jamaah? Semakin orang itu banyak mengingat akhirat, semakin kuat keimanannya dia terhadap kehidupan akhirat, maka apa? Semakin semangat juga dia berusaha melakukan kebaikan sebagai bekal perjalanan akhirat, dan juga dia semakin hati-hati menjauhi maksiat. Sebaliknya, kalau orang lemah imannya kepada akhirat, ya, dia apa? Sedikit mengingat kematian. Akibatnya apa jamaah? Hidupnya asal mengikuti hawa nafsunya, ya, dia nggak memperhitungkan baik buruk apa yang dilakukannya, ya, dia lupa tentang hisab amalnya, pertanggungjawaban yang pasti akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini dengan sengaja menyebutkan man mata, supaya kaum muslimin ingat ada saat mereka akan meninggal dunia. Demikian sebuah faedah jemaah yang berkaitan dengan akhir tahun ini. Alhamdulillah, ya, berarti kalau perhitungan Masehi kita sudah berlalu 1 tahun. Nah, besok tanggal 1, ya. Demikian. Berarti apa jemaah? Perayaan
Suatu kepastian adalah apa? Bahwasanya akhirat itu semakin dekat, ya. Dan dunia pasti akan kita tinggalkan. Maka ya ini alhamdulillah ya sekali lagi diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang kita pelajari pada sore hari ini. Ya, baik, ikhwah sekalian, azani wazakumullah, kematian. Ya, kematian mengingatkan kepastian fananya manusia. Maka apa? Tentunya mereka akan apa? Akan juga khawatir perihal apa yang akan mereka hadapi setelah kematiannya. Nah, pengikat baginya agar tidak menyimpang karena tak tahu ajalnya. Tidak ada satupun kita yang tahu kapan akan meninggal dunia. Ya, tatkala diingatkan tentang kepastian datangnya kematian, tentunya dia akan apa? Dia akan waspada. Nah, makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan dalam hadis Ibnu Nasai, Tirmidzi dan di Sahih Al-Syabani, ya, masyhur insyaallah ya, Rasulullah bersabda, "Aktsiru dzikra hadhil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Apa itu jamaah? Kematian. Ya. Dalam riwayat yang lain, ya, riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Nah, dinilai hasan oleh Syalbani juga sebelumnya, misalkan Al-Imam As-Suyuti juga menghasankannya atau bahkan mensahihkannya. Ya, serupa atsiru dzikra hadhil ladzat. Perbanyaklah apa? Perbanyaklah mengingat kematian, yakni pemutus kelezatan. Kenapa? Karena apa? Tidak ada satupun orang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengingat kematian dalam kondisi sempitnya kehidupan yang ia rasakan, kecuali akan melapangkan hidupnya tersebut. Makanya kata para ulama, ya, di antara faedah iman kepada hari akhir itu apa jamaah? Memberikan hiburan bagi hati orang yang beriman. Ya, tatkala ada hal-hal di dalam kehidupan dunianya yang tidak ia dapatkan. Ya, tidak apa-apa insyaallah ya. Usaha ini masih gagal, yang penting saya sudah berusaha dengan halal. Ya, insyaallah ini nanti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang abadi. Ya, orang yang banyak mengingat kematian, ya, akan berusaha melakukan kebaikan. Ya, dia akan apa? Makin rindu terhadap kenikmatan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa tadi? Jadi lapang hatinya. Wah, ini kan cuma sementara. Musibah dunia yang menyempitkan hati saya, ya, gak bakal lama, gak bakal abadi, gak bakal apa? Musibah di dunia ini akan terus menerus. Ya, sampai apa? Sampai kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ajal sudah tiba, ya sudah, musibah dunia selesai. Ya, tapi musibah hakiki jamaah tatkala menimpa agama kita. Makanya Nabi mengajarkan doa apa? Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami menimpa agama kami. Kalau sudah menimpa agama jamaah, gimana nasib kita? Nanti musibah itu kita bawa sampai akhirat. Ya, di dunia udah hidupnya salah juga. Ya, kemudian nanti di akhirat banyak jawabannya. Wa'iyadu billah. Baik. Sebaliknya jamaah, ya, kalau orang dalam kondisi lapang kemudian mengingat kematian, akan menyempitkannya. Ya, berarti apa jamaah? Ini bukan berarti ya nggak boleh menikmati hidup gitu ya. Bukan. Kenikmatan yang Allah berikan halal, boleh kita nikmati, ya, kita syukuri, bahkan disyariatkan kan demikian. Akan tetapi maksudnya adalah agar kita menyikapi kehidupan dengan sikap yang benar, ya, agar kita nggak berlebih-lebihan hanyut dalam kebahagiaan dunia, ya, yang kemudian akhirnya melalaikan dari akhirat. Makanya Nabi tatkala ditanya man akhyasun nas,
Kata Abdullah bin Umar, dan beliau salah satu di antara 10 sahabat yang menjumpai Nabi SAW saat itu. Ya, beliau atau di antara mereka ada yang bertanya dari sahabat Ansar yang besar. Ya, man aqyasun nas, ya wa ahzamun nas ya Rasulullah. Ya, wahai Rasul, siapa orang yang paling cerdas dan paling teguh? Ya, tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsarun nasi dzikran lil maut. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian. Itu orang paling cerdas, paling teguh pendiriannya. Nah, paling banyak mempersiapkan diri untuk kematian sebelum ajalnya datang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah kata Nabi, ulaikal aqyas, orang-orang yang benar-benar cerdas. Ya, mereka ya dhahabu bi syarafid dunya, mereka pergi membawa kehormatan dunia, wa karamatil akhirah, dan juga kemuliaan akhirat. Dunia akhirat mereka dah dapat. Nah, baik ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Baik, sedikit lagi berkaitan dengan kematian, karena ini penting jemaah ya, berkaitan dengan waktu ini penting sekali. Dan kata Nabi kan apa? Di antara kenikmatan yang paling banyak dilalaikan apa? Waktu luang. Ya. Dan waktu ini sebagaimana sudah kita sering ingatkan, adalah kenikmatan yang kita terima tanpa syarat sama sekali. Bahkan kenikmatan-kenikmatan yang lain itu terkait dengannya. Kalau tidak punya waktu, tidak bisa nikmatin minum nih Pak. Kajian, Ustaz nggak boleh minum dulu kalau belum selesai misalnya. Ya, tidak ada waktu buat minum. Ya, yang misalkan kerja sibuk, masya Allah harus memenuhi target. Rencana jalan-jalan sama keluarga tidak bisa. Ya, masya Allah punya anak, punya istri yang diharapkan membahagiakan, akhirnya apa? Karena tidak dikasih waktu yang luang. Ya, akhirnya apa? Tidak bisa menikmati nikmat-nikmat yang lain jemaah. Ya, ini penting sekali berkaitan dengan waktu dan juga kematian. Baik, ikhwah sekalian, di antara fadilah ya keutamaan orang yang mengingat kematian. Nah, Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tadhkirah ya, beliau mengatakan bahwasanya para ulama menyebutkan mengingat kematian akan menghalangi kemaksiatan. Mengingat kematian akan menghalangi kemaksiatan dan melembutkan hati yang keras. Ya, melenyapkan kesenangan dunia dan meringankan musibah-musibahnya. Ya, demikian. Jadi kalau pian lihat, masya Allah, tahun baruan, orang senang-senang pesta, orang apa lagi nonton konser, kayaknya senang menuruti hawa nafsunya. Ya, maka apa? Ya, lenyap kesenangan fana tersebut. Ya, karena apa? Ana tahu, ana kalau meninggal dunia dalam kondisi dikasih kenikmatan, malah ana pakai buat kayak gitu. Ya, susah nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya apa? Bisa mengikiskan kesenangan-kesenangan yang disukai oleh nafsu. Ya, dan meringankan musibah yang mungkin menimpa kita. Ya, sakit. Ya, sabarlah, daripada ngeluh nanti apa? Malah dapat dosa karena nggak ridho dengan takdirnya Allah. Mending sabar atau ridho dengan ketentuan Allah. Ya, niscaya apa? Akan digantikan dengan ganjaran yang lebih mulia, lebih dari yang bisa kita bayangkan. Nah, di antara yang beliau sebutkan juga ya dalam At-Tadhkirah, Al-Imam Al-Qurtubi, masih Al-Imam Al-Qurtubi ya, rahimahullah ta'ala menyatakan bahwasanya ad-daqa ya, mengingatkan orang yang banyak mengingat kematian akan dimuliakan dengan 3 hal. Ya, akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama apa jemaah? Ya, ta'jilut taubah. Dia akan menjadi orang yang bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda nih. Kalau misalnya orang mengabaikan kematian, ya, akhirnya apa ya? Seperti tadi.
ya dia akan lakukan apa yang dia inginkan, ya tidak memperhitungkan batasan-batasan Allah, ya dia abaikan dosa-dosanya, nanti, ya kalau ingat kematian dan jelas tidak dia ketahui kapan datang, dia pasti akan bersegera bertobat kepada Allah. Terus apa lagi? Kata ad-daqaq, hati yang qanaah, hati yang qanaah, yang neriman, ya menerima apa yang Allah bagikan bagi dia. Nah, terus apa lagi? Dikaruniai rajinnya ibadah, ya dikaruniai rajinnya ibadah. Itu fadilahnya orang yang banyak mengingat kematian. Apa tadi Pak yang pertama? Nggih, akan dikaruniai bersegera bertaubat. Yang kedua, qanaah, ya nerima apa yang Allah bagi buat dia, ya enggak ngeluh, ya dia harapkan yang lebih baik, ya dari apa yang ia peroleh di dunia ini. Dia syukuri yang sudah Allah bagikan. Dia berusaha dengan tetap menjaga batasan-batasan Allah, ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia tentram batinnya, ya dengan apa yang Allah ridhoi. Nanti yang benar-benar membuat dia bahagia adalah tatkala menjalani kehidupan abadi hakiki di akhirat. Nah, ya terus yang ketiga, jadi rajin ibadahnya, ya rajin ibadahnya. Nih yang buat masih sering bolong-bolong kajian, ya sering apa? Malas jamaah misalkan, ya malas sholat sunnah, ya banyak-banyak ingat ya tentang kematian. Mungkin kawan pian teman sekelas ada yang sudah meninggal, banyak. Ada mungkin adik kelas, ya kita tidak tahu kebahagiaan yang mungkin kita rasakan sangat membahagiakan. Tidak tahu kita berapa lama kita bisa menikmatinya. Senang baru gajian, qadarullah besok meninggal dunia. Ya, senang baru nikah, qadarullah besok sudah Allah cabut nyawanya. Ya, belum apa-apa. Ya, makanya apa? Ya, mengingat kematian ini penting supaya kita nggak hanyut di dalam semuanya kenikmatan dunia. Ya, baik. Dan kalau orang ya banyak melupakan kematian, kata ad-daqaq yang dinukilkan Imam Qurtubi tadi, ya akan dihukum dengan 3 hal. Dia akan suka nunda tobat, balikannya, ya suka nunda bertobat, nggak ridho dengan apa yang Allah bagi, ya. Dan yang ketiga apa? Malas ibadah pasti, ya malas ibadah. Sudah, aku masih muda, ya waktunya apa? Waktunya ya poya-poya, waktunya apa? Ya senang-senang dan seterusnya. Baik, ikhwah sekalian azani Rasulullah. Kita lanjutkan. Di dalam hadis tadi Rasulullah menyebutkan apa? Man mata wa huwa yad'u, adalah fal yad'u, doa. Dia berdoa kepada tandingan yang ia buat selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Kita penting untuk membahas urgensi doa. Ya, pentingnya doa. Ya, doa itu jamaah yang pertama menunjukkan keyakinan seseorang kepada Allah. Seperti halnya seorang anak, misalkan dia yakin orang tuanya bakal memberikan apa yang dia inginkan, dia mintanya sama orang tuanya. Nggak mungkin orang asing yang nggak dia kenal atau orang yang kelihatan tidak mampu kemudian dimintai. Ya, makanya apa jamaah, seorang hamba kalau sudah kenal Allah Subhanahu wa taala, misalkan dari nama-nama dan sifat-sifatnya, ya dia apa? Kemudian menanamkan dalam hatinya sebab perantara ilmu yang telah dia pelajari mengenai Allah, keyakinan kepada Allah, dia akan tahu bahwasanya yang paling layak dimintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi doa itu menunjukkan keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak yakin kepada Allah mungkin lebih yakin dengan usahanya sendiri, akan jarang berdoa. Pasti itu, padahal doa itu ringan ya. Doa itu tinggal minta. Kalau enggak apa?
diberikan sesuai dengan keinginan di dunia, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Dihindarkan musibah sebanding bahkan mungkin lebih buruk ya dari apa yang mungkin kita harapkan sebelumnya. Nah, kalau enggak ya minimal, bukan minimal lagi, malah jadinya maksimal. Allah simpankan buat kita di surganya. Apa ruginya? Enggak ada rugi sama sekali dalam berdoa. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang kedua, di dalam doa itu menampakkan sikap penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi mewujudkan hakikat diri kita sebagai hambanya. Ya, jadi urgensi doa yang kedua apa? Menampakkan sikap penghambaan. Penghambaan itu merendah. Kalau kita mohon kan merendah serendah-rendahnya. Ya, tunduknya kepada siapa? Kan demikian. Ya, makanya apa? Dikatakan menampakkan sikap penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang ketiga, bukti seseorang tawakal kepada Allah. Ya. Bukti tawakal. Tawakal bersandar kepada Allah ya, selain dia berusaha. Ya. Yang keempat, doa. Doa merupakan sebab syar'i memperoleh keinginan atau keperluan. Ya, sebab yang syar'i adalah pengen sembuh dari sakit. Ya, di antara caranya adalah berdoa. Ya, selain juga apa? Sebab kauni atau sebab hissi dengan berobat, datang ke dokter dan semisalnya. Baik. Yang berikutnya, di antara urgensi doa adalah hakikat inti ibadah. Ya, hakikat inti ibadah. Sebagaimana tadi sudah kita singgung, ya. Dan ini masyhur ya, hadis dari Imam Ahmad, ya, Abu Dawud dan yang lainnya. Nah, Nabi bersabda, doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala memerintahkan berdoa jemaah, ya, wa qala rabbukum ud'uni, dan Rabb kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, astajib lakum, niscaya aku pasti akan apa? Mengabulkan permohonan kalian. Apa kelanjutannya jemaah? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ya, sesungguhnya orang yang menyombongkan diri untuk menyembah Allah. Tuh, perintahnya doa. Tapi kalau nggak mau doa, dianggap nggak mau nyembah Allah. Berarti apa? Hakikat penghambaan diri kita itu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diantara bukan doa berjamaah, enggan berdoa itu dinilai enggan ibadah. Tadi ya, ini masih berkaitan dengan ayat yang tadi. Nah, meskipun tidak dicatat ya sudah masuk ya. Baik, ikhwas sekalian, azani wa azakumullah. Wah, masih ada lagi. Lumayan. Dikit lagi ya. Nanti panjang dikit apa ya panitia ya. Ini sudah saya ringkaskan loh padahal. Sudah diringkas ya. Nah, jadi kalau baca kitabnya malah lebih panjang gitu kan. Ini sudah diterjemahkan, diringkas ya, pakai rumus-rumus. Baik, yang berikutnya ya. Di dalam hadis tadi disebutkan apa? Min dunillahi niddan. Niddan, tandingan. Niddan itu juga bermakna syabih. Ada sesuatu yang dianggap serupa dengan Allah. Makhluk apapun yang dianggap serupa dengan Allah. Misalkan apa? Dianggap serupa, punya kekuasaan yang sama dengan Allah, kemampuan yang sama dengan Allah, ya. Mathil dikatakan apa? Setara dengan Allah, layak sama-sama disembah sebagaimana Allah, atau Nabi ya sebanding dengan Allah, ya sudah. Ya, ini umum. Jadi niddan, tandingan itu bisa ya. Kalau ada orang beranggapan ada yang mirip dengan Allah, ya, mirip dengan Allah dari sisi rububiyahnya maupun uluhiyahnya maupun asma sifatnya, ya. Kemudian apa?
Apalagi lebih parah dikatakan masil atau nazir, sebanding, setara dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya ngiranya apa? Ngiranya layak untuk disembah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ngiranya layak untuk dimintai, ya, disampaikan doa kepadanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, berkaitan dengan dalil masuk ke dalam neraka. Ya, ini apa? Perlu kita ingatkan bahwasanya sebagian ulama, termasuk kalau saya Syekhul Islam, tatkala mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala, "Allah la yaghfiru an yushraka bih." Sesungguhnya Allah itu enggak mengampuni jika disekutukan. Ini umum jemaah. Kesyirikannya umum, syirik akbar maupun syirik asghar. Sama-sama enggak diampuni kalau orangnya meninggal belum taubat darinya. Bedanya apa? Bedanya, meskipun sama-sama diancam masuk ke dalam neraka, kalau syirik akbar kekal di dalamnya, kalau syirik asghar tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, masuk neraka, iya, ya, diadab oleh Allah, iya, ya, akan tetapi apa? Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak untuk mengampuni dosanya, niscaya dia akan dikeluarkan dari dalam neraka. Jadi ancamannya sama karena perbuatannya masih sama, umum, sama-sama kesyirikan. Akan tetapi ya, hukumnya berbeda di sisi Allah. Ada yang dipastikan kekal, yang syiriknya akbar, ada yang tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala apabila itu syirik asghar. Demikian. Ya. Dan di antara yang harus kita ingat, doa itu bukan cuma doa minta sama Allah saja dengan mengucapkan permohonan. Ya, sebagaimana kita tahu doa itu ada dua, ya. Ada yang namanya doa ibadah dan satu lagi doa mas'alah. Doa berupa ibadah dan satu lagi doa berupa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya termasuk dalam kategori doa, ya. Bahkan sholat itu tentunya jamaah. Sholat itu maknanya secara bahasa juga doa, ya. Padahal ada gerakannya, ya. Ada bacaan yang bukan doa, kan gitu, ya. Demikian. Doa ibadah, maklum insyaallah, ya. Seperti yang kita lakukan ibadah-ibadah baik gerakan, amalan hati, amalan lisan, anggota badan, itu termasuk apa? Ya, dalam apa yang Rasulullah atau Allah dan Rasulnya syariatkan, termasuk doa ibadah. Sedangkan doa masalah, ya, permintaan, ini ada rinciannya jemaah. Ya, doa permohonan, ya, doa yang berupa permohonan. Kira-kira ini boleh nggak kita mintakan kepada makhluknya Allah? Yang punya permohonan, pernah Pak mengajukan proposal? Pernah? Permohonan supaya diresmikan yayasannya misalkan, ya. Permohonan supaya dapat izin ini dan ini. Yang pernah memohon demikian, mengajukan proposal atau bicara secara langsung, tolong dibikinkan seperti ini misalkan. Pernah? Pernah, ya. Berarti itu apa? Menunjukkan bahwasanya doaul mas'alah, doa berupa permohonan, ya, namanya doa itu jemaah permohonan dari arah yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Okay. Umum, misalkan posisi kita rakyat jelata, ya, punya kepentingan yang harus diwujudkan dan hanya bisa diwujudkan oleh yang berwenang misalkan, maka kita tidak masalah secara hukum syariat untuk minta tolong kepadanya, tapi ada syaratnya, ya. Jadi yang pertama, jika permohonan tersebut, permintaan tersebut termasuk dari hal yang mampu dipenuhi makhluk, ya, di antara hal yang mampu dipenuhi oleh makhluk, ya, maka apa? Boleh kita ajukan kepadanya, boleh kita minta kepadanya dengan syarat yang 4 kata para ulama. Yang pertama, yang dimintai harus dalam kondisi hidup, belum lain alamnya. Okay. Belum di alam barzakh, ya. Orang meninggal dunia masih hidup tak? Jiwanya hidup di alam barzakh. Nah,
ya. Tapi apa? Mereka tidak boleh lagi dimintai. Buktinya para sahabat dulu Nabi meninggal nggak datang ke kuburan beliau, ya. Bahkan apa? Umar bin Khattab, beliau minta tolong atau minta didoakan oleh paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Abbas, ya. Jadi syarat pertama kalau mau permohonan mengajukan permohonan kepada makhluk, yang pertama syaratnya apa? Orangnya masih hidup. Yang kedua orangnya hadir. Bisa juga melalui hukum wasilahnya, pakai HP, pakai telepon misalnya, ya. Jadi benar-benar hadir, ada orangnya, ya. Bukan misalkan orangnya dianggap sakti, kemudian tinggalnya di Sumatera, kita di Kalimantan, kemudian minta tolong, wahai Syekh Fulan, ya, wahai Guru Fulan, ya. Orangnya enggak di sini. Enggak juga kita minta tolong, bilang, tolong ya, kita tolong guru didoakan supaya gini. Kalau minta seperti ini, meskipun orangnya tidak hadir via wasilahnya juga tetap boleh, ya. Demikian. Jadi syarat kedua hadir atau melalui perantara yang bisa menyampaikannya. Yang ketiga, orangnya mampu dalam hal yang dia mampu, ya. Misalkan apa? Misalkan, ya, minta rezeki. Minta rezeki sama siapa jamaah? Sama Allah, ya. Minta rezeki sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Demikian. Minta apa lagi? Minta jodoh. Jangan minta sama Ustaz, ya. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bahkan mungkin contoh, ya, anak pengen minta sama orang tua uang misalkan, minta sanggup, ya. Kadang orang tuanya tidak bisa memberikannya. Nah, itu juga apa? Menunjukkan kelemahan atau keterbatasan manusia. Jadi pada hakikatnya pokok rizki itu hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang ketiga tadi apa? Dia harus mampu, termasuk yang mampu untuk memberikannya. Kayak tadi anak minta sama orang tuanya, boleh nggak? Boleh. Karena memang apa? Sudah Allah amanahkan tanggung jawab kepadanya, ya. Dan dia disyariatkan untuk berusaha menafkahi anak dan istrinya, kan demikian, ya. Kemudian yang keempat, statusnya, ya. Statusnya memang sebab dan harus diyakini sebagai sebab, ya. Statusnya adalah sebab dan diyakini sebagai sebab. Nah, contoh dokter, ya. Dokter ini sebab kesembuhan karena beliau bisa atau memang mampu mengobati, kan demikian, ya. Dan kita harus yakin beliau sebab, bukan pemberi kesembuhan, itu maksudnya, ya. Demikian, ya. Berarti apa? Sebaliknya, ya, kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi, apalagi yang jelas-jelas gak mampu dipenuhi oleh selain Allah, gak boleh dimohon kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gimana ini? Masih ada lagi? Sanggup lanjut? Sanggup ya, insya Allah, ya. Sanggup, tidak apa-apa insya Allah, ya. Kemudian poin berikutnya, di antara yang sudah kita singgung tadi adalah perbedaan syirik akbar dan asghar, syirik besar dan syirik kecil, ya. Yang pertama, kalau syirik besar itu bisa sampai mengeluarkan orangnya atau pelakunya dari Islam. Syirik asghar tidak sampai demikian. Yang kedua, syirik akbar, syirik yang besar itu meleburkan seluruh amalan. Ya, jadi misalkan orang 60 tahun sudah berusaha jadi orang soleh, ternyata akhir hayatnya na'udzubillah su'ul khotimah, meninggal dalam kondisi musyrik misalkan, murtad misalkan, maka apa? Lebur semua kebaikan yang sudah dia lakukan. Nah, kemudian yang ketiga, atau yang kalau asghar enggak semuanya, ya. Kalau syirik asghar
hanya meleburkan amalan yang diiringinya. Sholat hari ini, ya, subuh, zuhur, asar, ikhlas, maghribnya riya, maka yang diiringi riya yang pahalanya gugur. Ya. Terus yang ketiga, pelakunya kalau syirik akbar kekal di dalam neraka. Ya, kalau syirik asghar tidak demikian, ya, berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat, orang yang melakukan atau jelas-jelas melakukan syirik akbar sampai keluar dari Islam, jadinya apa? Halal darahnya dan juga hartanya. Ya, makanya dulu di zaman Abu Bakar perang melawan orang-orang yang mangkir zakat, jamaah. Ya, alias tidak mau atau tidak meyakini kewajiban zakat, padahal salah satu rukun Islam. Ya, demikian. Sudah diperangi, berarti darahnya halal ditumpahkan di dalam Islam. Ya, kalau perang melawan mereka ada ghanimahnya, boleh diambil untuk kepentingan kaum muslimin. Jelas? Demikian. Ya. Kalau syirik asghar ya enggak. Ada orang misalkan ngaku benar diri ya apa ya, berarti dia harus meninggal dunia sekarang. Ya. Tidak demikian. Baik. Yang berikutnya, ya, di antara perbedaannya dari sisi dalil, ya. Kalau syirik akbar itu memang disebutkan bahwasanya tindakan tersebut merupakan syirik akbar. Memang sudah dibedakan, ya, secara lafal. Umumnya syirik akbar ya disebutkan sebagai syirik yang besar. Ya, kalau syirik asghar ya syiriknya kecil, gitu. Ya, demikian. Kemudian, ya, di antara contoh yang bisa kita sebutkan, ya, syirik akbar itu di antaranya adalah berkeyakinan selain Allah punya kuasa pada semestanya. Ya, itu syirik akbar. Ya, kalau syirik asghar itu meyakini meyakini yang tidak Allah jadikan sebagai sebab, dianggap sebab. Ya, itu syirik asghar. Jadi seseorang jika meyakini sesuatu yang gak Allah jadikan sebab, diyakini sebagai sebab olehnya, maka ini termasuk syirik asghar. Kalau kalau syirik akbar, ya, gak demikian. Ya, kalau sesuatu dianggap bisa kuasa mendatangkan kebaikan, menghindarkan keburukan dengan sendirinya, ini malah syirik akbar. Tapi kalau keyakinannya masih berkaitan dengan sebab saja, ya, padahal enggak Allah jadikan sebab, ya, maka ini syirik asghar. Nah, dan segala wasilah yang menjatuhkan kepada syirik akbar itu syirik asghar. Nah, kemudian di antara catatan penting, jika ada lafal syirik yang disebutkan secara mutlak, ya, ada lafal syirik di dalam Al-Quran, ini tentunya dalam sisi bahasa juga, ini mungkin tidak terlalu penting untuk jamaah yang mungkin belum belajar bahasa Arab, ya. Jika disebutkan secara mutlak, ya, sebagai kesyirikan, ya, atau kekufuran tanpa tanpa diawali dengan alif lam ma'rifah, ya, maka itu hukum asalnya adalah syirik asghar. Jadi misalkan ini syirkun, ya, sebuah kesyirikan tanpa diawali asyirku, nggak pakai al. Jadi syirkun dengan asyirku itu berbeda. Lafal itu menunjukkan makna yang berbeda. Ini dijelaskan Syekh Muhammad bin Shalih, ya. Nah, jadi kalau asyirku, maka pada hakikatnya itu menunjukkan syirik akbar. Tapi kalau lafalnya syirkun, pada dasarnya menunjukkan syirik asghar. Demikian. Itu baru dalil keempat. Dalil kelima itu nanggung. Ya, poinnya itu cuma 4. Kalau tadi panjang itu dalil keempat. Lanjut ya. Kalau enggak besok pagi insyaallah. Baik, dalil kelima, ya, hadis dari Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, langsung baca terjemahannya saja. Barang siapa menemui Allah,
Ya, man Allah, bahkan barang siapa menemui Allah dalam keadaan tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Barang siapa berjumpa dengan Allah dalam kondisi tidak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah, alias dalam kondisi gak musyrik, ya, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Pasti itu jamaah. Jaga makanya ini tauhid itu harus dijaga. Ya, pondasinya harus dijaga. Nah, dan barang siapa yang menjumpainya, ya, dalam kondisi menyekutukan sesuatu dengan Allah, niscaya masuk neraka. Ya, jelas. Berarti apa? Faedahnya yang pertama, ini menunjukkan motivasi istiqomah di atas tauhid dan ikhlas. Motivasi supaya kita istiqomah di atas tauhid dan keikhlasan. Ya. Kemudian yang kedua, peringatan bagi kita untuk menjauhi kesyirikan seumur hidup. Peringatan bagi kita untuk menjauhi kesyirikan seumur hidup dan menutup segala celah yang menjerumuskan kepadanya, kepada kesyirikan. Nah, yang ketiga, bab ini jemaah mengandung penegasan kandungan kalimat tauhid. Menegaskan kandungan kalimat tauhid. Ini dalil ini jemaah kan senada dengan kandungan ringkas tentang apa? La ilaha illallah. An-nafyu wal isbat, kan gitu. Meniadakan semua sesembahan dan yang ditetapkan sebagai sesembahan yang berhak cuma satu. Ya, tadi selaras meninggal dunia, berjumpa dengan Allah, ya, dalam kondisi enggak menyekutukan sesuatu pun dengan Allah. Ini berarti apa? Dia merealisasikan la ilaha, penafian, peniadaan sesembahan selain Allah. Kemudian apa? Barang siapa yang meninggal, ya, dalam kondisi apa? Dalam kondisi bertauhid, tidak menyekutukan Allah sama sekali, ya, berarti apa? Sesembahannya yang dia yakini berhak untuk disembah dan hanya dia sembah seumur hidupnya cuma Allah. Berarti apa? Dia menetapkan illallah, ya, menetapkan bahwasanya yang berhak disembah hanyalah Allah. Makanya apa? Kata beliau, ya, kata ulama, ini mengandung penegasan kandungan kalimat tauhid. Dan yang terakhir, ya, bab ini menunjukkan, atau hadis-hadis tadi menunjukkan keutamaan ahli tauhid. Apa tadi jemaah? Masuk surga. Pasti itu. Pasti masuk surga. Bukan saya jamin, ya, surga bukan punya saya, bukan punya pian juga, ya, Allah dan Rasulnya yang jamin, ya. Allah jamin di dalam Al-Quran, ya, dan Rasulullah SAW jamin di dalam hadis-hadisnya yang sudah kita pelajari tadi, ya. Jadi hadis-hadis tadi menunjukkan keutamaan ahli tauhid, orang-orang yang bertauhid, ya, menjaga tauhidnya sampai meninggal dunia. Dan hinanya ahli syirik, hinanya para ahli atau pelaku kesyirikan. Demikian, ya. Sepertinya nggak ada tanya jawab ini. Besok ya, insyaallah, ya. Baik, ya, kita cukupkan sore hari ini. Mohon maaf jadinya panjang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.